لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi teman-teman di channel saya, Dedis Prama ya. Untuk video kali ini kita akan sedikit membahas yaitu terkait rumus pencarian atau formula pencarian data. Mungkin di antara teman-teman udah banyak yang tahu, namun ada juga kan yang belum tahu. Nah, ini kita akan mencoba kombinasikan terkait rumus-rumus untuk pencarian data. Rumus yang sering familiar yang dipakai itu rumus VLOOKUP, kemudian HLOOKUP, lookup juga bisa ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah terkait penggunaan rumus menggunakan indeks ya, indeks yang dikombinasikan dengan rumus match. Indeks itu kita akan mencari sebuah data dalam satu variabel gini, dalam satu data kita mengindeks data tersebut, dan match-nya kita gunakan untuk mencari barisnya, mencari baris. Misal seperti ini. Ini ada yang ini kita coba kita singkat dulu ya, Unizar misalnya. Kalau kita letakkan di sini Unizar misalnya. Nah, untuk mencari barisnya kita menggunakan rumus match. Ini ya, match lookup value ini kembali pada sel Unizar ini. Kemudian titik koma, nah baru lookup array-nya kembali ke database yang tadi ini untuk kelas, untuk mencari ya. Untuk mencari kelas, kita coba ke kelas ini dulu, satu kolom ya, yang di sini maaf, satu kolom di C karena nama-namanya di sini C. Selanjutnya titik koma, kita pilih yang exact match angka 0, kemudian ditutup rumusnya, di enter. Nah, ini baris ke-6, kita cek apakah benar Unizar baris ke-6 ini ya, Unizar baris ke-6. Nah, fungsi rumus match jadi fungsinya untuk menemukan barisnya, adapun untuk rumus indeks itu kombinasi untuk mengambil data. Misal contoh ini Unizar, kita gunakan dengan rumus indeks tadi ya. Indeks, kita ambil semua data di sini, pilih data semua sini, B sampai D ya, B sampai D, kemudian titik koma, row numbernya tadi kan 6 Unizar, kita isi aja dulu 6, row numbernya 6, kolomnya untuk mencari kelas kan di sini nih ada kolom ketiga, kolomnya kolom ketiga, baru tutup. Ini rumus yang standar. Nah, muncul ya tahfidz unggulan. Untuk data Unizar menjadi tahfidz unggulan. Tapi ketika ini diganti namanya, misalnya namanya Ilham Dhani, ini kelas Zubair bin Awam, diganti dengan Ilham Dhani, maka rumusnya tetap tahfidz unggulan. Dia tidak menuju ke baris ini 23. Caranya ya yang tadi, yang seperti di awal tadi disampaikan. Indeks, kita ulang dari sini ya. Rumusnya indeks, kemudian pilih datanya yang ini ya, yang ini di blok B, kolom B sampai D, titik koma. Nah, untuk row 6 ini kita kombinasikan dengan rumus match. Match-nya kita ambil dari mana? Dari yang tadi. Ini kita mau cari kelas itu atas nama Ilham Dhani. Nah, ini lookup value-nya kita cari Ilham Dhani. Sumbernya array ini, lookup array-nya kita kan cari Ilham Dhani ke kolom C. Jadi dia akan menampilkan data D. Sumber pencariannya tadi yang kolom C3 ini, yang Ilham Dhani. Nah, dicocokkan dengan kolom yang ada di sini, kolom C ini yang nama-nama siswa ini. Titik koma,
0 atau exact match, 0 atau exact match ya. Kemudian tutup. Kemudian tutup. Nah, di sini ada ref, ada error karena tadi kolomnya kita nggak isi ya, maaf. Kita isi kolomnya 3 tadi kan, kita isi 3. Ini kok keterangan kolomnya ya 3. Nah, dia muncul Tolhah bin Ubaidillah. Kok bisa Tolhah bin Ubaidillah? Karena dia ada 2 data ini. Yang Hamdani. Kita contoh data dengan Irfan Zulfadli. Irfan Zulfadli. Tolha ya, masih Tolha. Dia masih satu kelas. Oh ini, Azam Al-Ghifari. Kita cari dengan nama Azam Al-Ghifari. Nah, muncul dia keterangan di kelas Ali bin Abi Thalib. Ini masih ada nomor kolomnya. Nah, untuk menyempurnakannya yaitu dengan kolomnya dihilangkan, kemudian disesuaikan pencariannya. Bagaimana? Kita ulang ya. Array-nya tadi B sampai D. Kita ubah array-nya. Kita mau langsung ambil data untuk data kelasnya saja, D. 1. Row 6-nya tadi udah dengan match yang tadi, yang semula tadi kita ubah. Kemudian untuk kolomnya kita hapus. Karena kenapa kita hapus? Karena tadi di sini array tadi kolomnya sudah kita pilih kolom D. Jadi cuma 1 ini aja. Pas kita enter, maka dia sudah menampilkan datanya. Kita kembalikan misal Yunizar. Nah, dia udah mencari. Sumber pencarian utama yaitu primary key itu biasanya yang ada pada NIK ya. Kalau KTP kan nomor induk kependudukan. Kalau siswa itu biasanya NIS, nomor induk siswa. Nah, untuk mencarinya kita misalkan contoh ambil data yang ini 2001 118. Kita ketik di sini, ketik sini 2001 118. Di sini kita akan melakukan pencarian dengan rumus yang tadi. Kita ulang di sini ya. Indeks. Kolom yang tadi kita akan cari datanya adalah nama siswa, C. Kemudian titik koma row 6-nya kita kombinasikan dengan match. Kita akan mencari NIS yang ini, lookup value-nya ya, NIS yang ada di B3. Kemudian sumber pencarian dari data yang mau kita cari, tujuan pencariannya ada di kolom B, karena NIS kan, berdasarkan NIS tadi. Kemudian titik koma lagi, pilih exact match. Kemudian tutup kurung secara 2 kali, sekali lagi untuk menyempurnakannya. Nah, di sini rumus yang muncul NA atau error ya. NA, dia rumusnya error. Kenapa? Karena rumus untuk NIK atau NIS itu biasanya unik. Maka ada cara untuk menemukan, untuk mengatasinya. Ini kan tadi B3, kita ganti B3 sini. Kalau mencari langsung dengan sumber data B3 ini dengan NIS yang ada, biasanya error. Maka caranya kita ubah. Ini lookup value tadi ya. Lookup value-nya kita tambah di sini dengan teks. Rumus teks. Kemudian titik koma. Formatnya kita ubah dengan tanda pagar. Dengan tanda petik ya, tanda petik, tanda pagar, kemudian tanda petik lagi. Kemudian tutup. Jadi sumber pencariannya adalah rumus ini. B3 tapi kita ubah formatnya dengan formula teks. Kemudian kita enter. Nah, maka dia alhamdulillah muncul datanya. Ini untuk biasanya data-data yang tidak muncul karena pencariannya dengan NIK. Pencariannya dengan NIK. Dari sini kita tarik untuk ke kolom yang ada di header kelasnya ini. Tarik ke sini. Kenapa munculnya nama? Karena di sini masih keterangannya indeksnya menampilkan data yang ada di
kolom C. Maka kita ubah. Kita lihat di sini data kelas itu ada di kolom D. Maka kita tinggal ubah di sini dengan diganti dengan kolom D. Kolom D. Seperti itu ya. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Ini di blok aja dua-dua ini, dua sel ini. Kemudian tarik ke bawah sampai bawah sini. Ini rumus error kenapa? Karena di sini kan kosong. Kita coba jajal, kita contoh isi tadi 017 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia akan muncul. Nah, bisa muncul ya. Kemudian kita contoh lagi 2104 033. 2104 033. Nah, muncul ya. Untuk mengatasi errornya, maka di sini ditambahkan if paling depan ya, rumus paling depan if B6 ini kita kunci sampai dolar di sebelah kiri 3 kali ya, kalau di saya 3 1 2 3. Tidak kosong titik koma, maka ini yang benar tadi. Kalau tidak kosong maka dia akan melakukan pencarian. Namun sebaliknya, kalau kosong maka dia akan kosong. Kita tutup. Kosong ya. Ini kita tambah juga tadi. If B6 tidak kosong, maka titik koma dia akan melakukan pencarian. Namun jika kosong, maka kolom ini juga akan kosong. Kita coba contohkan masukkan list dengan yang salah. Misal contoh 1 2 3 4. Muncul error lagi. Kenapa? Karena datanya tidak ditemukan dengan list ini. Datanya tidak ditemukan. Maka kita tambahkan kembali di rumus ini awal ini dengan rumus if error yang menandakan kalau terjadi error artinya list yang ini tidak ada datanya ya, misalnya ya. Maka di ujungnya juga titik koma. Kan ini formulanya if error. Kalau dia tidak error, ini value. Value ini kalau tidak error akan melakukan rumus yang ini. Tapi jika error, if error, maka value if error isi dengan data tidak. Oh, kalau ini kan dia nis ya. Nama tidak ditemukan dengan nis tersebut, misalnya seperti ini. Titik koma, petik 2, kemudian tutup. Ya, kita tarik coba. Tidak ditemukan dengan nis tersebut. Ini juga sama. Kita tambahkan if error di depan. Di ujungnya ditambah titik koma, kemudian kalau ini misalkan nisnya error misalkan, keterangannya ya. Maka nisnya error. Kita ubah. Masukin error. Namun ketika kita masukkan yang benar, maka akan muncul. Kalau nggak salah ada nis yang ini. Nah, ini ya. Dia akan muncul. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang rumus index match, terkhususnya untuk mencari data dengan acuannya datanya tersebut dengan primary key yang unik, yaitu angka. Kalau di kependudukan itu nick, kalau di sini berarti nis. Jadi caranya seperti itu. Ini bisa ditarik ya, di akhir ini bisa ditarik sampai ke bawah untuk melengkapinya. Sekian, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di komentar atau bisa hubungi via WA ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.